secara virtual, baik dari kantor pertanahan, kantor wilayah, dan para pelaksana pengukuran PTS LPM pihak ketiga. Mungkin di awal sekedar menambahkan hasil Monef yang dilaksanakan oleh Bu Ses, tadi sedikit menambahkan, termasuk hasil Monef Roren yang kita laksanakan di kemarin bersama dengan tim Roren. Jadi kalau melihat dari paparan Kasubag PU, Kabag PU dari kemarin, serta laporan yang pada hari ini sedikit menambahkan bahwa mohon untuk fase 3 dan fase 4 segera selesaikan pencairannya pada tahun ini maksimal, dan itu tidak bisa dibayar untuk tahun depan. Jadi kalau untuk fase 3, fase 4 yang belum dibayar pada tahun ini, maka tahun depan tidak bisa dibayar. Karena menjadi aneh ketika pekerjaannya sudah selesai di pertengahan tahun ini, tapi pembayarannya masih nyantol, masih ngutang sampai ke tahun depan. Termasuk fase 3 harusnya kan sudah diselesaikan di tahun kemarin. Kemudian yang kedua, maksimalkan pencairan termin. Jadi misalkan di kontrak adalah per 3.000 bidang, tetapi pencairan fisik, tetapi pelaksanaan fisik sudah mencapai 5.000 bidang, maka adendum kontrak, adendum karwas di KPPN cairkan sebanyak 5.000 bidang yang sudah selesai untuk target fisiknya. Jadi jangan menunggu untuk pencairan tahun depan. Fisik yang sudah selesai tahun ini segera cairkan tahun ini, bisa di adendum kontraknya, bisa di adendum karwasnya. Kemudian yang ketiga, maksimalkan pencairan puldatan. Jadi berapa puldatan yang bisa dicairkan, cairkan tahun ini. Kemudian PMASN, karena beberapa provinsi, kemarin kalau nggak salah ada 4 provinsi, perkiraan PMASN-nya tersisa anggarannya. Padahal ini adalah kegiatan swaklola, tetapi kenapa uangnya malah tersisa? Itu yang menjadi aneh. Padahal kegiatan PMASN sudah bisa dimulai di awal tahun anggaran, tetapi uangnya malah disisakan. Kalau nggak salah kemarin ada 4 provinsi, Kalteng, Jambi, Jateng, dan Sumsel. Itu harus segera diselesaikan untuk PMASN-nya. Kemudian karena PMASN tidak berlaku secara multi years, jadi untuk kontrak-kontrak pihak ketiga yang berlaku secara multi years. Kemudian keempat, yuridis jangan lupa untuk dicairkan juga. Memang di DIPA belum ada karena keempat yuridis ini adalah secara ASN, dan saat ini akan terbit SE dari BHPP untuk kemudahan eviden pencairan keempat yuridis, masukkan dalam DIPA. PHLN ini revisi DIPA-nya sampai 15 Desember. Jadi untuk teman-teman yang tersisa anggaran PHLN-nya, kemudian keempat yuridisnya sudah dilaksanakan, lakukan pencairannya. Masukkan ke dalam DIPA, revisi DIPA masih dibatasi sampai terakhir masih 15 Desember, lakukan revisi DIPA, masukkan keempat yuridis dan cairkan. Kemudian keempat yuridis untuk pasangan pihak ketiga maupun untuk PMASN. Untuk keempat ASN maksudnya, keempat pasangannya keempat fisik ASN dan keempat pihak ketiga. Kemudian untuk pemeriksaan mutu ini memang direncanakan selama 3 bulan. Kemudian kalau bisa upayakan pemberdayaan KJSP atau perusahaan survei lokal yang secara syarat SPSE memang harus punya pengalaman 1 tahun, artinya 1 tahun sudah pernah berkontrak atau pengadaan barang jasa dengan kementerian. Setelah pengalaman 1 tahun, maka sudah bisa mendaftar SPSE dan bisa ikut kontrak lelang maupun kegiatan apapun, kegiatan pengadaan via SPSE. Mungkin itu pengantar. Saya akan masuk ke paparan pemeriksaan mutu. Izin share. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak hilang. Ya, udah tampak belum ya? Sorry. Di sini saya akan sedikit menyampaikan kembali atau mengingat kembali surat edaran yang sudah diterbitkan, antara lain adalah untuk pemeriksaan mutu dan verifikasi validasi data fisik pengukuran pemetaan PTS LPM pihak ketiga. Ini yang pertama, bahwa dari pihak ketiga pelaksana pengukuran sudah harus membuat pernyataan ketelitian titik maksimal sebelum pelaksanaan pemeriksaan mutu.
Untuk pernyataan ketelitian titik bisa dibuat per blok atau per desa dengan nilai ketelitian yang berbeda. Kemudian untuk alur pelaksanaan pemeriksaan mutu ketika dilaksanakan dari hasil pengukuran dan pemetaan, kemudian bermohon untuk kontrol kualitas sebagai syarat untuk pembayaran pelaksanaan pengukuran pihak ketiga, kemudian mengisi dan menandatangani formulir QC. Kemudian Wakafisik melakukan penentuan untuk sampel bidang tanah, kemudian seluruh GU dari pelaksana pengukuran yang akan dimohonkan pembayarannya akan diarsip, kemudian dari pihak ketiga pelaksana pemeriksa mutu akan menerima daftar sampel dan seluruh GU yang dimohonkan untuk pelaksanaan QC-nya. Jadi QC itu terbagi dua, yaitu pemeriksaan mutu dan verifikasi validasi oleh ASN. Kemudian dari daftar sampel dan seluruh GU itu, maka ada dua tahapan, yaitu yang pertama memeriksa dan mengisi form administrasi untuk QC, itu adalah seluruh GU dilakukan pemeriksaan administrasinya dan mengisi formulir QC. Kemudian satu lagi pelaksanaan pengukuran sampel sebesar 5% tersebar merata mewakili bidang tanah sebesar output PBT, 5% dari output PBT. Jadi K4 tidak menjadi objek pemeriksaan mutu. Kemudian dilakukan tabel perbandingan. Jika lolos, jika administrasi lengkap dan masuk toleransi, maka masuk ke QA atau verifikasi validasi ASN. Nah, kemudian kalau sudah lolos dari QA, maka dilakukan pemetaan oleh petugas pemetaan, kemudian bisa terbit NIP, dan kemudian bisa masuk ke K33 dan bisa dilakukan masuk ke modul pembayaran. Kemudian ini mekanisme pemeriksaan mutu. Jadi harus diperhatikan bahwa yang menjadi output pemeriksaan mutu adalah sejumlah output PBT sebesar 5, sejumlah output PBT karena harga satuannya adalah meliputi untuk cek administrasi dan pengukuran sampel. Cek administrasi sebesar 100% dan pengukuran sampel sebesar 5% yang tersebar merata. Kemudian 2,5% terhadap wilayah terbuka dan 2,5% terhadap wilayah tertutup. Kemudian harga satuannya, contohnya adalah di kategori 5, adalah sebesar 16.000 per bidang. Yang bisa dicairkan adalah sejumlah output PBT. Misalkan output PBT-nya adalah dari 10.000 bidang, 9.000 bidangnya adalah output PBT, maka yang dilakukan pemeriksaan mutu adalah sejumlah 9.000 bidang. Untuk objek keempat, kembali lagi bahwa objek keempat juga tidak menjadi objek pemeriksaan mutu. Kemudian yang kedua, mekanisme pengecekan titik oleh pihak ketiga pelaksana pengukuran disaksikan oleh pihak ketiga tim pemeriksa mutu. Jadi yang melakukan pengecekan titik sampel, yang melakukan pengecekan titik sampel adalah pihak ketiga pelaksana pengukuran. Pemeriksa mutu hanya menyaksikan hasil pengukuran dari pihak ketiga pelaksana pengukuran. Kemudian dari hasil itu dilakukan, yang ketiga adalah kesesuaian antara pernyataan ketelitian titik dengan akurasi horizontal. Akurasi horizontal didapat dari perbandingan antara hasil pengukuran lapangan dan hasil pengukuran sampel pemeriksaan mutu. Sedangkan output pemeriksaan mutu adalah form administrasi sebanyak 100% output PBT, kemudian tabel kesesuaian pernyataan ketelitian titik dengan akurasi horizontal, memenuhi syarat atau sesuai atau tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh pihak ketiga pelaksana, kemudian laporan pemeriksaan mutu, kemudian BA pemeriksaan mutu beserta foto pihak ketiga pelaksana pengukuran dan pihak ketiga pemeriksa mutu dilengkapi geotagging pada lokasi titik yang dilakukan pengukuran sampel. Kemudian apabila hasil pengukuran sampel menunjukkan bahwa hasilnya melampaui tingkat ketelitian yang didisclose, maka satu blok bidang tanah yang berhubungan dengan titik tersebut tidak dapat dibayar, tetapi data spasial hasil pengukuran diserahkan dan disimpan oleh PPK. Kemudian bagaimana dengan QA? QA adalah verifikasi validasi data fisik yang dilakukan oleh ASN. QA dilakukan oleh ASN
QA dilakukan untuk memastikan proses bisnis kegiatan pengukuran memenuhi standar proses, tetapi tidak untuk memastikan output atau melakukan verifikasi ulang hasil ukur. Kemudian yang kedua dilakukan oleh ASN. Ketiga, dilakukan untuk sejumlah output PBT, jadi sama dengan pemeriksaan mutu. Kemudian dengan mengisi form checklist terhadap keseluruhan tahapan yang sudah dilaksanakan. Pihak ketiga pelaksana pengukuran dapat dibayar setelah menghasilkan output K33 yang telah dilakukan pemeriksaan mutu dan QA. Artinya, pihak ketiga pelaksana pengukuran bisa dibayar ketika sudah lolos dari pemeriksaan mutu dan lolos dari verifal data fisik sehingga menghasilkan output K33 dan bisa masuk ke modul pembayaran. Kemudian, ini surat edaran Pak Dirjen yang terakhir, bahwa jika K33, jika hasil pengukuran pihak ketiga yang lolos pemeriksaan mutu dan QA serta memenuhi eviden, maka akan masuk ke kategori K33. Kemudian, jika dan bisa dibayarkan. Kemudian, jika dilengkapi dengan data pool data yang sudah diverval oleh petugas yuridis, verval data yuridis, maka bisa naik menjadi K34. Untuk output K34 yang siap ditingkatkan menjadi SH, maka bisa naik menjadi K1. Sehingga ada pemisahan antara K33 dan K34, dan pihak ketiga yang sudah lolos pemeriksaan mutu dan QA bisa dibayarkan untuk K33. Kemudian apa isi dari quality assurance? Quality assurance untuk pengambilan data fisik dilakukan untuk memastikan yang pertama kesesuaian SDM dan peralatan yang digunakan sesuai dengan kontrak yang dibuat. Dilakukan dengan pengecekan awal, tengah, dan akhir. Ini karena berdasarkan pemeriksaan 2000 terhadap output 2021, ternyata bahwa terdapat temuan BPK bahwa ketika dicek di lapangan, ketika dicek terhadap tiket dan pemeriksaan PCR ternyata bodong. Jadi yang melakukan pengukuran di lapangan ternyata bukan yang ada pada kontrak, dan itu tidak dilakukan checklist oleh PPK, sehingga PPK harus mengembalikan sejumlah uang karena pelaksananya tidak sesuai dengan kontrak. Itu yang harus diperhatikan ketika melakukan QA saat ini. Kemudian yang kedua, penggunaan metodologi yang digunakan antara lain ketersediaan citra atau peta drone dan informasi ketelitian, artinya ada surat pernyataan ketelitian titik, ada statement pernyataan ketelitian titik. Kemudian ketersediaan peta kerja dan PBT klarifikasi, ini sesuai dengan juknis. Kemudian adanya patok batas yang dibuktikan dengan foto yang dilengkapi dengan geotagging. Kemudian adanya disclosure tingkat ketelitian dari titik batas yang dihasilkan hasil ukurnya. Kemudian memastikan QA juga akan memastikan data terupload. QA memastikan bentuk bidang dan tetangga berbatasan sesuai dengan data. Kemudian memastikan bidang tanah terpetakan. Dan terakhir memastikan perubahan data fisik, ketidaksepakatan batas, dan perubahan data lain dibuat dengan berita acara dan menjadi bukti otentik yang akan dilampirkan dan menjadi bagian dari dokumen lapangan atau gambar ukur. Kemudian kembali pada surat edaran PTS LPM bahwa ketika tidak ada atau belum terpilih pemeriksa mutu, maka QC dilaksanakan oleh ASN melalui verifikasi validasi data fisik. Kemudian pelaksanaan verval mengikuti dari SE tentang verval data fisik, dan jika lulus verval data fisik maka termin pertama bisa dibayar. Untuk jika sudah ada pihak ketiga pemeriksa mutu, maka tetap dilakukan pemeriksaan mutu sebanyak 5% dari output PBT dengan sebaran merata mewakili sebaran bidang tanah, tetapi dikecualikan untuk objek yang sudah terbit SHAT. Jadi walaupun sudah dilakukan pembayaran termin pertama, tetapi tetap menjadi objek dari pemeriksa mutu. Toh nanti bisa digantikan dengan termin kedua dan termin ketiga ketika memang ada yang tidak lolos pada pemeriksaan mutu pada termin pertama. Kemudian ini adalah SBK untuk kontrol kualitas PBT PTS LPM. Jadi kalau di sini
Kontrol kualitas itu ada 2, pemeriksaan mutu yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan verifikasi validasi. Verifikasi validasi juga terbagi 2, verifikasi validasi data fisik dan verifikasi validasi data yuridis. Mohon untuk teman-teman Kanta bisa diperhatikan untuk kapasitas masing-masing dari ASN pelaksana verifikasi validasi. Dan untuk eviden pertanggungjawaban maka harus dilengkapi dengan SK atau ST pelaksana verbal data fisik maupun data yuridis. Kemudian yang kedua berita acara verbal data fisik dan data yuridis. Kemudian untuk yang verbal data fisik harus melengkapi formulir checklist. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwa berita acara untuk verbal karena ini kegiatan lapangan, maka berita acara dibuat di lapangan, bukan di kantor. Kalau di kantor namanya pekerjaan studio dan tidak bisa dibayarkan kegiatannya. Jadi verbal adalah komponen lapangan. Jadi berita acaranya tidak boleh menyebutkan bahwa verbal dilakukan di kantor, karena itu terjadi di tahun 2021. Dan itu yang menjadi pertanyaan BPK juga. Kemudian, ini ada yang lewat. Nah, ini adalah contoh uji akurasi. Kita balik lagi ke masalah pemeriksaan mutu. Ini contoh uji akurasi dan presisi. Jadi, misal ini adalah menggunakan alat ukur berupa pita ukur. Nah, untuk panjangan yang disebutkan hasil pengukuran dari hasil pengukuran atau SLE dari pihak ketiga, misal adalah panjangannya 10,548, kemudian dilakukan pemeriksaan mutu dengan 5 kali berdiri alat dan dibedakan tinggi untuk GPS ya. Kalau ini untuk pita ukur, maka dilakukan 5 kali pengukuran dengan pita ukur, kita dapatkan 5 kali panjangan. Kemudian dari 5 panjangan yang dilakukan pada sisi sampel yang ditentukan, maka bisa diperoleh panjangan rata-ratanya 10,549. Kemudian secara presisi atau standar deviasinya bisa menggunakan akar panjang dikurangi panjang rata-rata dibagi N-1. N adalah jumlah pengukuran sampel yang diambil. Ketemu 0,002 meter, kemudian akurasinya adalah real value-nya, estimasi dikurangi real value, yaitu 10,549 dikurangi 10,548, sebesar 0,001 meter. Ini untuk pita ukur. Jadi kemudian kalau bagaimana dengan pengukuran dengan GPS? Dengan pengukuran GPS. Cara menghitung akurasi horizontal dengan pengukuran GPS, karena ini akan menentukan memenuhi syarat atau tidak terhadap SLE yang sudah diklaim oleh pihak ketiga pelaksana pengukuran. Jadi untuk pelaksanaan pemeriksaan mutunya dilakukan pengamatan GNSS banyak 5 kali, 5 kali berdiri alat dan juga mengubah tinggi alat ukur serta kemudian dicatat koordinatnya. Dari pencatatan koordinat X dan Y bisa didapat rata-rata nilai X dan nilai Y. Kemudian misal hasil pengukuran pihak ketiga adalah X1, Y1, maka hasil rata-rata koordinat hasil pengukuran titik sampel adalah X2, Y2, maka bisa diperoleh akurasi horizontalnya, yaitu akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, nilai akurasi horizontal tersebut yang akan dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada disklosur penyataan ketelitian titik. Contoh tabelnya seperti ini. Misal dari koordinat pengukuran pihak ketiga, disklosur ketelitian titiknya adalah 30 cm. Kemudian koordinat pengukuran pihak ketiganya kita dapatkan. Kemudian dari koordinat pengukuran QC dilakukan 5 kali pengukuran berdiri alat dengan perbedaan tinggi alat ukur, kemudian bisa didapat rata-rata koordinat QC, koordinat hasil pengukuran QC, kemudian dari X2, Y2 dan X1, Y1 tadi kita bisa mendapatkan akurasi horizontal. Misal di sini kemudian akurasi horizontalnya adalah 7 cm, maka dia memenuhi persyaratan, kemudian
Jika akurasi horizontalnya 47 cm dengan disclosure ketelitian titik, maka dia tidak memenuhi persyaratan. Mungkin ini tabelnya nanti kita bagikan. Kemudian alur pelaksanaan pemeriksaan mutu. Yang pertama koordinat hasil pengukuran lapangan, kemudian muncul disclosure pernyataan ketelitian titik, kemudian dilakukan pengukuran titik, dilakukan penetapan titik sampel oleh wakafisik, kemudian dilakukan pengukuran QC lapangan, kemudian perbandingan koordinat pengukuran dan koordinat QC sehingga menghasilkan akurasi horizontal. Nah, kemudian yang terakhir adalah apakah memenuhi disclosure atau tidak. Jika tidak memenuhi disclosure, maka pemeriksa mutu wajib mengumumkan nilai disclosure terbaru pada blok tersebut. Kenapa harus diumumkan nilai disclosure terbaru? Karena dengan disclosure yang ada, yang dicantumkan oleh pemeriksa, yang dicantumkan oleh pelaksana pengukuran sudah tidak sesuai lagi, karena adanya titik yang tidak memenuhi disclosure. Rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih, Bu Ses. Terima kasih Ibu Kabak, Bu Septin atas paparannya. Mungkin ada teman-teman dari Kanta ataupun dari pihak ketiga maupun dari KISI, perusahaan KISI, KJSB yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas. Monggo silakan. Jalan Pantai Indah. Kiri, Pak. Oh, ada geosurvey. Silakan. Ini terus ya saya tampil saya outputnya. Geosurvey. Ini mau tanya atau Bu Ses izin Jatim. Oh. Iya ya Pak Kabit, monggo Pak Kabit, silakan langsung ke Bu Septin. Saya protes kuantitas kok kenapa nggak dibahas ya Bu ya Jatim. Oh, mau saya bahas. Nggak apa-apa. Bu Ses, saya mau nanya tadi Mbak Septin kan sudah cerita mengenai visi itu ya. Jadi pertama nanti yang akan datang pihak penyedia gizi juga harus kita ikutkan ya Pak, ya Bu ya untuk. Ada di sini udah kita undang. Oh sudah, siap, terima kasih. Terus terkait tadi masalah tidak sesuai disclosure gitu ya dengan pernyataan antara pihak penyedia dengan gizi di dalam satu area atau di dalam satu area yang di-declare kan tidak sesuai. Tapi perintahnya kalau tidak sesuai berarti harus direvisi declare ketelitiannya itu, disclosure-nya ketelitiannya dari 30 ternyata jadi 47 contohnya nggak sesuai. Nah pertanyaannya ini terhadap itu kan berarti tidak ada hubungannya ya dengan pembayaran Bu ya. Jadi hanya mengkoreksi ketidaksesuaian itu saja. Jadi kalau soalnya ada pertanyaan kalau memang nggak sesuai kok dibayar. Nah ini yang kita butuh ini kepastian. Mungkin itu Bu Ses. Septin, jelaskan. Pak izin Pak Kabit. Pak Endi izin. Pak, sepertinya paparan saya ada yang kelewat kayaknya gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan di surat edaran, kita kan juga menghitung ketika karena tingkat kepercayaannya adalah 90%, maka ketika yang tidak memenuhi persyaratan adalah 90% sampai 100%, maka bisa dibayar keseluruhan. Tapi ketika itu tidak memenuhi, mungkin saya share sedikit. Oke. Sudah nampak ya sepertinya. Ini kan yang sudah kita sampaikan pada SE yang tentang verbal ya. Di verbal kita sampaikan bagaimana cara menghitung untuk pembayaran pelaksana pihak ketiga. Artinya yang pertama sebarannya 5%,
sebaran merata. Kemudian pelaksana pengukuran wajib melakukan pengukuran koordinat batas Kemudian jika salah satu titik koordinat batas pada bidang sampel tidak memenuhi pernyataan ketelitian titik, maka bidang tersebut dianggap tidak masuk toleransi. Kemudian di surat edaran juga kita kasih contoh. Semisal ada titik koordinat yang tidak memenuhi persyaratan, maka hitungannya misalkan adalah yang memenuhi persyaratan adalah 88%-nya atau 89% kalau di sini, maka penghitungan yang bisa dibayar adalah 89% dibagi 90% dibagi 2.000 bidang dikali harga satuan 220.000. Tetapi yang tidak memenuhi disclosure, data spasialnya tetap diambil oleh PPK, Pak. Jadi kalau kita baca di SE Verbal itu sudah ada cara-caranya sebenarnya, Pak, ketika tidak memenuhi disclosure. Dan karena tidak memenuhi disclosure, maka tugasnya pemeriksa mutu bisa menyampaikan disclosure yang terbaru. Itu Pak Hendy. Oke, Pak Septim, terima kasih. Oke. Udah ya, memang banyak pertanyaan. Apabila ada satu titik dari satu bidang itu yang tidak masuk, ya tidak dibayar satu bidangnya gitu. Maksudnya itu dianggap tidak diterima gitu maksudnya. Saya pikir sudah jelas, tapi tidak ada dilakukan pengulangan, barang tetap diterima. Demikian. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Mohon izin, Ibu Ses. Ya, silakan. Saya Martono dari PT Haji Saka. Tadi disampaikan Ibu Ses maupun Ibu Septin bahwa fase 4 maupun fase 3 semuanya uangnya sudah ada. Tapi yang menjadi masalah di kami ini bahwa sampai dengan saat ini kami mengerjakan di fase 3, di mana masih ditahan 5%, retensi itu masih ditahan 5%, dan itu pekerjaan lot 3 tahun 2020. Sampai dengan saat ini kami belum dapat informasi tapi akan dibayarkan kapan. Kita sudah konfirmasi di Kalbar bahwa yang retensi ini masih menunggu dari APIP, yang terus terang aja kami juga tidak paham soal itu. Apalagi kami sampai di bulan Desember kalau itu belum terbayarkan akan hangus. Ini mohon penjelasan Ibu Ses maupun Bu Septin. Terima kasih sebelumnya. Septin, tolong dibalas. Fase 3 Ibu belum di sini. Monggo. Provinsi mana ya Pak ya? Fase 3-nya? Di Kalbar. Fase 4 atau fase 3? Fase 3. Kenapa diretensi, Pak? Dari target berapa, realisasi berapa? Bukan, karena gini, sebetulnya sudah selesai, tapi tidak memenuhi target. Tapi sebetulnya kan aturannya bahwa setelah kita BAST kan kita ditahan retensinya 5%. Nah, itu masih dalam masa pemeliharaan dilakukan pemeriksaan dari pihak Kanwil. Nah, itu ada 7 lot. Kemudian dilakukan pemeriksaan dari pihak PPK, itu untuk 7 lot itu kita berurut. Sehingga dari 7 lot itu yang lolos bisa dibayarkan baru 2. Sedangkan sisanya itu setelah Desember itu belum selesai, sehingga KPN tutup. Artinya itu kan diluncurkan di tahun depan. Tapi informasinya bahwa itu harus dilakukan ke inspektorat, minta permohonan rekomendasi dari APIP dan sebagainya. Nah, itu surat itu katanya sejak Januari sampai dengan saat ini kita belum ada penjelasan apakah itu kita dibayarkan atau tidak. Mohon penjelasannya, Bu Septin. Iya. Sampai saat ini untuk yang belum terbayar sudah proses revisi, Pak, karena 31 Oktober ini revisi DIPA terakhir. Mestinya sudah masuk. Tapi mungkin saya butuh penjelasan dari teman-teman di Kalbar dulu apa penyebabnya, karena memang Bapak juga nggak bisa retensi karena realisasi tidak 100%. Gimana Bapak mau retensi ya 5%? Jadi nggak mungkin kecuali Bapak bisa menyelesaikan realisasi 100%.
Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin teman-teman Kalbar bisa menjelaskan posisinya seperti apa? Pak PPK, Kalbar. Mohon maaf Bu Septin. Ya. Bahwa sebetulnya dari Kalbar itu semuanya tidak bisa mencapai 100%, walaupun hanya kurang 5%, 10%. Tapi mereka dapat diselesaikan waktu itu. Jadi dari 100% realisasi. Tidak, mereka dibayarkan sesuai dengan progres yang ada. Sudah dibayarkan sesuai progres yang ada, tetapi ya, tapi kan 5%. Ya, aturannya kan bahwa kita di masa pemeliharaan kan kena retensi ditahan 5%. Nah, dari sekian lot itu yang karena sudah diperiksa dan sudah selesai, setelah masa pemeliharaan itu mereka langsung dibayarkan. Nah, kebetulan kita ada 4 perusahaan. 4 perusahaan yaitu PT Karpak, Ajisaka, Damarwuri, satu lagi PT Rispa. Masing-masing kira-kira nilainya sekitar 500 jutaan. Sampai dengan bulan Desember kita sudah sampaikan, Pak, ini nanti kalau sampai Desember belum dibayarkan, nanti KPN tutup, dan ternyata memang benar. Dan harusnya kan itu dilunturkan, tapi saya dengar informasi bahwa itu minta rekomendasi dari inspektur, dari APIP, dan sampai dengan saat ini belum ada realisasinya, apakah kita keputusannya apa dan sebagainya kita belum tahu. Iya Pak, kalau untuk luncuran kan memang untuk revisi DIPA, semua revisi DIPA, baik luncuran, baik revisi DIPA untuk pergeseran anggaran, semuanya memang harus izin APIP, semuanya itu. Nah, saya nggak tahu secara detailnya dari Kalbar, Pak Kabid, bisa bantu saya gimana Pak Kabid? Mohon izin Ibu. Ya, monggo. Pak Kabid atau PPK, mestinya yang lebih tahu PPK-nya nih. AS atau dari Kalbar itu Kabidnya lagi asesor, lagi pendidikan asesor. Jadi tolong dari PPK. Mohon izin Ibu. PPK atau yang mewakili Kalbar. Ya, izin Ibu. Saya Liani Bu, AS dari Kanwil Kalbar. Kebetulan PPK untuk fase 3 dan 4 tidak join untuk Zoom hari ini, Bu. Saya izin menjelaskan kronologinya, Bu, untuk yang pembayaran retensi fase 3. Jadi memang yang di fase 3 itu ada beberapa PT yang retensinya itu belum dibayarkan karena ada pertimbangan-pertimbangan PPK kemarin karena ada keterlambatan penyelesaian evidennya, Ibu. Jadi untuk pembayaran retensi pun belum direalisasikan oleh PPK. Setelah selesai, jarak untuk pencairan retensi dengan berakhirnya kontrak itu cukup jauh. Jadi dari PPK meminta arahan dari APIP di sini, Bu, untuk terkait pencairan retensi ini apakah bisa dilaksanakan apa tidak. Nah, info dari PPK sudah bersurat ke APIP dan menunggu balasan. Kemarin infonya sudah ada balasan dari APIP akan membentuk tim khusus, Bu, untuk pencairan terkait retensi ini. Tapi untuk kapannya tim khusus ini akan menindaklanjuti fase 3 ini, itu belum ada dijadwalkan lagi, Bu. Seperti itu. Sekian, Bu, dari saya. Mbak Liani, itu kan untuk usul ke APIP itu kan dalam rangka untuk pengecekan bahwa produknya benar atau tidak kan gitu. Nah, tapi kalau untuk pembayarannya sebetulnya kan tidak, ketika sudah ada di DIPA dibayar saja dulu. Siap Ibu, nanti saya coba sampaikan ke PPK juga, Bu. Dan ini sudah tutup anggaran lagi. Oh, kita masih revisi sampai 15 Desember segera dilaksanakan ya. Terus kemudian diurus juga untuk KPPN-nya karena ini udah lama sekali. Ya, siap Ibu. Kontrak kan berakhir di 2021 kan itu? Ya, betul. Ya. Kontrak berakhir 2021 menjadi terima kasih Mbak.
dari Kalbar ini Mbak AS, ini memang PPK Kalbar ini memang kayaknya lambat dan tidak kurang kooperatif. Segala kegiatan di Kalbar ini masalah. Ada pengembalian juga Kalbar lagi. Jadi ini tadi Mbak Septin tolong dipantau habis nih ya, untuk supaya jangan melebihi tanggal itu. Kasihan itu orang kerja kok nggak dibayar gitu. Tolong sampaikan Mbak kepada PPK-nya Mbak Iliani. Ya, siap Ibu. Saya sampaikan ke Enggak ada. PPK, Bu. PPK nggak hadir di sini. Iya, Bu. Untuk fase untuk Zoom hari ini tidak ikut, Bu. Mana beliau? Karena undangannya untuk PPK yang fase 5, Bu. Kebetulan PPK-nya di Kantah. Jadi beliau tidak ikut yang untuk. Oh iya, benar. Ini sekarang memang fase 5 dari Kanta. Iya, Bu. Tolong sampaikan. Nanti Pak Wawan juga ada di sini dari Kalbar. Tolong Pak Wawan di ini ya, difasilitasi. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya undang Pak Dirjen. Mohon izin bertanya, Bu. Siapa ini? Iya. Ayo monggo Mas. Dari mana? Dari quality control penyedia dari Kediri. Ya, monggo. Ini Kediri itu Jawa Timur. Ini ada penjateknya, monggo. Jadi untuk perhitungan perbandingan ya. Putus-putus Mas, nggak dengar. Koordinat Nggak dengar please. Nggak kerungu. Orang kerungu. Jangan naik motor Mas, kedengaran anginnya. Duduk. Ya dengar tuh. Iya. Nggak dengar. Putus-putus. Iya. Di lapangan ini, Bu. Iya. Saya ada di chat, Bu. Apakah tingkat kepercayaan data sampling CE90-nya? Saya bisa dengar nggak Mbak Septin? Enggak, Bu. Enggak dengar. Saya ada tulis di chat, Bu. Di chat pertanyaan saya ada tulis di chat. Coba dibuka. Abang mau mulai, Mas. Apakah Saya sedikit menambahkan ada pertanyaan Kaltim pencairan honor datang fase 3 dan fase 4. Kenapa belum dibayar ya sampai tahun ini? Dari AS Kanwil Kaltim. Gimana Bu Habibah? Honor datang kok belum dibayar ya fase 3 fase 4? Mohon izin Bu, ini terdapat tunggakan puldatan. Jadi untuk puldatan itu kan di Kantah Kutai Barat itu terdapat kendala untuk mengambil dokumen yuridisnya dan dokumen pencairannya, terutama di tanda tangan puldatan, sehingga dokumen tersebut tidak lengkap dan belum bisa dibayar pada saat itu. Gitu. Kemudian di tahun ini ada mengajukan dan sudah lengkap. Itu bagaimana ya Bu? Nah kalau udah lengkap di tahun ini ya dibayar aja. Hanya saja kan kemarin ada opsi bahwa di 200 juta itu harus review APIP. 200 juta harus review. Kalau ada anggarannya kebetulan ini kan di Kanwil Bu pelaksanaannya yang tahun fase 3 dan 4. Anggarannya sedangkan fase 5 ini semuanya sudah di Kantah. Itu di Kanwil sudah nggak ada lagi. Di Kantah itu untuk di Kanwil. Kontrak PBT. Nah, kemarin itu ada beberapa opsi karena tunggakan ini adalah pekerjaan di Kanwil, jadi opsinya adalah dibayarkan di Kanwil dengan untuk pengajuan revisi itu persyaratannya review APIP. Mbak, fase 4 kan puldatan uangnya di Kantah. Fase 4 di Kanwil, Bu.
Fase 4 tuh di Kantah, Mbak Puldatan. Fase 3 yang Puldatan ada di Kanwil. Di Kaltim Kanwil, Bu. Di fase 5 di Kantah. Iya. Pak Nuki bisa direvisi di PA nggak, Pak Nuki? Bisa langsung masuk ke, kan kita banyak sisa tuh. Di Kantah-Kantah kan banyak sisa anggaran kan, bisa dipindah ke Kanwil. Apa bisa? Kan ini multi-years juga. Izin Bu, izin sedikit menambahkan. Prinsipnya sih kan karena ini terkait dengan fase 3, bukan yang fase 4. Karena fase 3 kan sebenarnya sudah berakhir di 2021. Sebenarnya ini sudah pernah kita koordinasikan dengan Kaltim, baik dengan Mbak Biba maupun dengan PPK yang lama Pak Heru ya. Sebenarnya beberapa rekomendasi dari kami juga sebenarnya sempat kita sampaikan. Memang kalau ini masuk jadi grid, karena ini mau diselesaikan dengan tata cara tunggakan ya, maka ikuti proses tunggakan ya. Kalau tunggakan itu kan memang di LK-nya masuk sebagai hutang dan sebagainya, harus masuk semua gitu loh. Proses-proses itu harus diikuti. Tapi sebenarnya kalau memang mau secara direct ya, sebenarnya sih kalau dari sisi ini ya, kita kemarin disarankan sih dipecah aja langsung dibayar ke masing-masing kantahnya saja, tidak harus lewat Kanwil lagi gitu loh. Jadi mungkin kalau itu jauh lebih cepat, tapi kalau harus kembali lagi ke Kanwil mungkin agak lebih merepotkan. Memang kalau mekanisme tunggakan ya akan jauh lebih panjang ya. Nanti revisi lampiran 4 DIPA dan lain-lain itu memang harus diikuti kalau memang penyelesaian ini dianggap sebagai satu tunggakan. Iya, jadi kalau mungkin itu ya. Jadi kalau di proses pembayaran di Kanwil itu takutnya tidak sempat di tahun ini karena kita pun belum review aktif. Kecuali memang kita diizinkan untuk memecah anggaran tersebut di kantah itu tadi itu yang nanya tuh Adi dari sudah cukup jelas. Ya mungkin kayak tadi yang Mbak Bipa, mungkin nanti kita coba minta kronologis detailnya lagi aja. Mungkin kita juga mungkin minta opini juga dengan Apip Bu Septimnya. Enaknya penyelesaiannya mungkin seperti apa agar lebih nyamannya seperti apa. Kalau dari si Bank Dunia sih silakan aja ya. Karena itu memang evidence dan sebagainya sudah jelas ya pasti bisa dibayar. Cuma kita ngikuti regulasi pemerintahnya itu memang harus pakai pola yang mana yang paling tepat. Mungkin perlu kita minta secara detail lah dari Kaltim, mungkin kronologis dan sebagainya, baru kita bisa teruskan mungkin ke pihak APIP maupun ke opini dari yang lainnya gitu. Halo izin Ibu Ses. Saya Pak Heru bisa membantu mendakapi yang disampaikan Mbak Bibah tadi. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman Biro Keuangan juga terkait hal ini. Ada 2 opsi Bu sebetulnya. Sebenarnya yang opsi yang kedua itu lebih praktis seperti yang disampaikan Mas Nuki tadi. Kalau nilainya di bawah 200 juta itu kan cukup surat pernyataan dari KPA. Sepertinya dari masing-masing kantah itu tidak ada nilainya di atas 200 juta. Jadi cukup surat pernyataan dari KPA, namun eviden itu harus dipastikan bahwa sesuai dan layak dibayar seperti yang telah dilakukan verifikasi oleh BPKP tahun sebelumnya. Cuman nanti di penjelasan LK-nya bahwa tunggakan itu diselesaikan pembayarannya di masing-masing kantah, disebutkan jumlah angka dan bidangnya gitu aja sebetulnya di catatannya, Ibu. Saya rasa kalau dibayarkan di kantah cukup praktis dan mudah dengan mengambil dari sisa kontrak. Itu aja. Saya kira sudah jelas itu dan kami sudah koordinasi, tinggal nanti penyelesaiannya aja. Mungkin kami koordinasi lagi dengan Kasubag Keuangannya, Ibu. Demikian dari saya, Bu, tambahannya. Terima kasih. Nah, ini udah ada jawabannya dari Pak Heru, tapi belum disampaikan ke Kanwil sepertinya ini. Sudah, Bu Septin. Saya bawa pernah juga kami berempat telepon dengan Mbak Melda,
dengan Bu Umi Biro Keuangan. Malam-malam itu sudah kita sampaikan 2 opsi tadi, tinggal dipakai mana gitu. Kalau saya lebih praktisnya karena Kaltim itu ada 2 kanwil DJBB, Kaltara dan Kaltim. Nah, kalau yang nurukan itu kan DJBB-nya Kaltara, tentu revisinya harus DJA dan tidak mungkin itu. Jadi praktisnya ya revisi DJBB mengoptimalisasi dari sisa kontrak itu. Demikian Ibu. Ya, memang kalau PHLN dibuka sampai 15 Desember, kalau DJBB-nya memang menerima, segera lakukan revisi Pak Heru, apalagi kunciannya sudah tahu dari hasil koordinasi dengan Irjen, segera ditindaklanjuti, jadi fase 3 fase 4 kita sudah tidak ada utang, karena kemarin kasus yang Riau yang pulgatan tidak terbayar itu masalahnya sampai ke DPR gitu. Jangan sampai nanti Kaltim pun seperti itu gitu. Pak Heru mohon bisa segera ditindaklanjuti untuk pembayarannya Pak Heru. Izin Bu Septin, sekarang saya kan tidak di kanwil lagi di Kantah. Nah, ini permasalahannya di Kantah yang terutama Kutim kan ada pihak ketiga Dewan Prestasi lagi. Nah, kami perlu waktu lagi untuk tender yang kedua. Kemudian itu ada sisa, langsung nanti kita eksekusi. Itu aja, Bu. Kalau yang Kutai Timur kan ini kan ya, Wan Prestasi. Nanti ya, ketika ada batch 2 bisa dikoordinasikan dengan Pokja untuk bisa memilih pemenang di batch 2, Pak. Jadi tidak perlu tender ulang. Saya sudah bersurat dengan Pokja, Bu. Tinggal nunggu konfirmasi dari Pak Basuki. Oke. Udah ya, udah clear ya Mbak Septin ya. Itu. Jadi kalau ada permasalahan yang terasa belum terbayar gitu ya, bisa langsung kalau memang di daerah, apakah di Kantah apa di Kanwil itu tidak terselesaikan, bisa teman-teman itu langsung ke kami akan bantu. Jangan, dan yang penting jangan datanya benar, jangan dibiarkan terlalu lama gitu. Kalau terlalu lama kita sulit gitu. Jadi semuanya segeralah dikomunikasikan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Semua sesuai dengan hak dan kewajibannya. Selanjutnya tadi pertanyaan tadi yang tadi kita tidak dengar itu sudah saya lihat di chat sudah dijawab oleh staf kami Pak Indra. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan di chat juga sudah dijawab ya semua Pak Sigit ya, dijawab karena sudah jam 4:30 dan kita juga tadi saya hubungi Pak Dirjen ternyata lagi menutup diklat. Saya pikir kalau tidak ada lagi pertanyaan kita akan tutup pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji hari ini, apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi pedoman ya bagi Bapak Ibu untuk mempercepat, karena kita tinggal punya 2 bulan lagi di mana PTSL ini walaupun memang ya kita dari Bank Dunia itu multi years, tapi kan kita terkait dengan aturan DIPA ini 1 tahun anggaran ya Mas. Oke ya, sehingga kita mempunyai misi selesai tuntas bulan Desember. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak kasih Mbak Septin. Salam. Izin nih. Waalaikumsalam. Pak Martin. Siap. Izin. Pak Martin.